Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Nah, perkenalkan nama saya Ainun Naimatu Zahra dari Universitas Islam Negeri Maulana Malim Ibrahim Malang. Di sini dalam video ini saya akan menerangkan sedikit tentang integral. Nah, integral itu disebut juga anti turunan karena integral merupakan inverse atau balikan dari turunan fungsi. Nah, di sini kalian pasti masih ingat kan pelajaran tentang turunan? Karena turunan ini pasti sudah dibahas sebelum dari bab integral. Nah, sekarang saya beri contoh ya. Yang dimaksud balikan dari integral. Sekarang contoh turunan dari 3x pangkat 2 dikurangi dengan 2. Nah, masih ingat kan gimana cara menurunkan? Jadi turunannya adalah pangkat dari x kali dari perkalian 2 dikali 3 x pangkat 2 dikurangi dengan 1 kurangi dengan 0. Nah, kenapa kok 0 masih ingat? Karena sebenarnya 2 ini mempunyai nilai x di sini ya. Sebenarnya 2 ini mempunyai nilai x yang berpangkat 0. Dan semua yang berpangkat 0 hasilnya adalah 1. Jadi 2 dikali 1 sama dengan 2. Tulis 2 aja. Nah, kan kalau di turunan fungsi pangkatnya dikurangi dengan 1 dan pangkatnya itu ditaruh di depan dikalikan dengan 2 ini. Misalkan ya, kalau 2x pangkat 0 berarti menjadi 0 dikali dengan 2 x pangkat 0 dikurangi dengan 1. Hasilnya adalah 0. Jadi turunan dari 2 adalah 0. Hasilnya adalah 6x. Seperti ini. Nah, kalau di turunan pangkatnya dikalikan sedangkan pangkatnya juga dikurangi. Kalau dalam integral nanti pangkat x-nya ditambah dengan 1. Jadi balikan dari turunan fungsi. Nah, penasaran kan gimana integral itu? Sebelum kita lanjut ke materi integral, kita lebih baik mengenal siapa sih penemu lambang integral. Nah, lambang integral dulu bukan dibaca integral, tapi disebut dengan notasi Leibniz karena disesuaikan dengan nama penemunya, yaitu Gottfried Wilhelm Leibniz. Nah, dan namanya beliau itu lebih dikenal dengan Leibniz. Jadi orang dulu membuat lambangnya dengan berbentuk L yang cantik. Ini seperti ini. Dulu lambang integral itu berbentuk seperti ini. Nah, semakin berkembangnya zaman dan sampai sekarang lambang integral menjadi seperti ini. Nah, teman-teman tahu tidak kegunaan dari integral itu apa saja sih? Manfaatnya integral itu apa aja sih? Kan kalau dipikir-pikir itu kayak ini kalau dalam kehidupan sehari-hari integral ini kayak nggak ada fungsinya gitu ya. Padahal integral ini dalam pelajaran matematika dia bisa digunakan untuk menghitung luas permukaan sebuah bidang, bisa digunakan untuk menghitung volume benda putar dan mencari panjang busur. Kalau dalam pelajaran fisika dia bisa digunakan untuk menganalisis rancangan arus listrik, untuk menganalisis medan magnet dan lain sebagainya. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari, nah sekarang itu kan semakin tahun semakin banyak gedung-gedung tinggi dibangun. Nah, rancangan gedung-gedung tinggi itu pasti semakin tinggi gedung, pasti angin itu semakin kencang. Nah, jadi rancangan gedung atas, lantai atas sama
lantai bawah itu dibuat berbeda. Nah, cara membuat rancangan itu diperlukannya ilmu tentang integral seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa rumus atau konsep dari integral tak tentu. Yang pertama, integral a dx sama dengan ax tambah dengan c. Contohnya, integral 2 dx hasilnya adalah 2x ditambah dengan c. Nah, untuk selanjutnya yang kedua, integral 1 per x dx sama dengan ln x ditambah dengan c. Ini untuk konsep atau contoh yang kedua. Untuk rumus yang ketiga, misalkan integral ax pangkat m dx hasilnya adalah a dibagi dengan n plus 1 x pangkat n plus 1 ditambah dengan c. Contohnya, integral 4x pangkat 3 dx. Jadi sebenarnya rumus yang ketiga sama rumus yang pertama ini hampir sama. Sama dengan 4 karena a-nya 4 dibagi dengan n-nya 3 ditambah dengan 1 x pangkat 3 ditambah dengan 1 ditambah dengan c. Ini adalah 4 per 4 x pangkat 4 plus c. 1 setelah ditulisnya 1 x pangkat 4 ditambah c. Nah, itu rumus selanjutnya yang nomor 4, di mana ada integral dari u pangkat n dx. Jadi u ini merupakan fungsi x, ya fx. Hasilnya adalah 1 per u aksen n ditambah dengan 1 dikali dengan u pangkat n ditambah dengan 1 ditambah dengan c. Contoh, integral dari 4x tambah dengan 3 pangkat 5 dx. Hasilnya adalah 1 per, karena di sini ada punya aksen atau u turunan, jadi turunan dari u. U-nya di sini 4x ditambah dengan 3. Atau lebih mudah lagi, biar lebih mudah kita misalkan dulu. Misal, u adalah 4x ditambah dengan 3. Jadi kita biar lebih mudah untuk menggunakan rumusnya, maka turunan dari u-nya, karena ini turunan dari u adalah 4. Kemudian kita masukkan dengan rumus
1 per U aksennya adalah 4 N plus 1 5 ditambah dengan 1 kali dengan U nya kita masukkan U bukan U turunan ya, U biasa. Jadi U nya tadi 4x ditambah dengan 3 pangkat N plus 1 5 ditambah dengan C. Ini adalah 1 per 4 kali 5 tambah 1 6 kali 4 24 4x plus 3 ke pangkat 6 ditambah dengan C. Seperti itu. Dan konsep atau rumus yang terakhir ini mungkin hampir sama dengan yang nomor 4, cuman ditambah dengan V. Jadi integral dari U V pangkat N dx. Nah, jadi U di sini adalah fx-nya dan V-nya adalah gx-nya. Bersama cuma V-nya ini dipangkatkan lagi. Nah, hasilnya adalah hampir sama ya dengan yang nomor 4. Jadi di sini U per. Nah, di nomor 4 ini kan yang dimisalkan atau yang diturunkan yang mempunyai pangkat. Jadi di sini juga sama, yang diturunkan juga yang mempunyai pangkat. Yang mempunyai pangkat di sini adalah yang V. Maka di sini V aksen atau turunan dari V sama N plus 1 terus dikalikan dengan yang mempunyai pangkat. Kayak yang nomor 4 tadi kan yang mempunyai pangkat U, yang diturunkan U, yang dikalikan U. Maka di sini yang diturunkan juga V, yang dikalikan juga V. V pangkat N plus 1 ditambah dengan C. Nah, untuk selanjutnya kita mencoba memberi soal dan sekaligus memberi jawaban. Contoh soal. Soal yang pertama, kita buat contoh soal seperti rumus atau konsep yang terakhir dari konsep-konsep tadi, yaitu integral 2x x pangkat 2 ditambah dengan 1 pangkat 3 dx. Nah, jadi di konsep terakhir atau rumus terakhir tadi ada U dan V. Jadi di sini 2x jadi U-nya adalah 2x, kemudian V-nya adalah x pangkat 2 ditambah dengan 1. Nah, karena tadi di rumusnya ada turunan dari V, maka kita turunkan sekalian. Turunan dari V adalah 2x dan N-nya dikali dengan 3. Dalam rumusnya yaitu integral UV pangkat N dx sama dengan U V aksen turunan dari V N tambah dengan 1 kali dengan V pangkat N tambah dengan 1 ditambah dengan C. Nah, kita masukkan U-nya adalah 2x per V aksen. V aksennya 2x kali dengan N plus 1 3 ditambah dengan 1 dikali dengan V-nya ini. Jadi ini di sini V-nya yaitu x pangkat 2 plus 1, N-nya ditambah juga ditambah dengan 1. Maka hasilnya adalah
1 per 3 tambah 1 4, X pangkat 2 itu 1, 3 tambah 1 4, tambah dengan C. Terus contoh soal yang kedua, yaitu integral akar X pangkat 2 kali 5 dx. Nah, gimana sih cara mengerjakan jika ada akar-akarnya kayak gini? Nah, sebelumnya kita buat seperti ini, yaitu sama dengan integral X 2 per 5 sama dengan, jadi ini mengikuti konsep yang tadi ya, yang integral dari ax pangkat n dx. Sini adalah a per n plus 1 kali dengan x n plus 1. Kita masukkan, jadi a-nya di sini karena x mempunyai nilai 1, jadi a-nya 1 per n plus 1 2 per 5 tambah dengan 1 dikali x 2 per 5 ditambah dengan 1 ditambah dengan c. Hasilnya 1 per 2 per 5. 1 ini biar bisa dijumlahkan, kita jadikan pecahan juga menjadi 5 per 5. Jadi kita ngikutin penyebut dari 2 per 5 ini. X 2 per 5 ditambah 5 per 5 tambah dengan C. Maka hasilnya 1 per 7 per 5 X pangkat 7 per 5 tambah dengan C. Dengan 7 per 5, 1 per 7 per 5 menjadi 5 per 7 X 7 per 5 tambah dengan C. Nah, sebenarnya hasil seperti ini sudah benar, tapi kalau misalkan soal dan jawabannya itu berupa ABC atau pilihan ganda, dan di pilihan ganda itu tidak ada seperti ini, adanya misalkan jawabannya yang ada akar-akaran juga, maka kita bisa merubahnya ke dalam akar, ke dalam bentuk akar. 5 per 7 akar X 5 tambah dengan C. Nah, untuk contoh soal yang terakhir atau yang ketiga, di sini ada integral dari 2x ditambah dengan 1 pangkat 2 dx. Nah, ini kan 2x plus 1 ini kan pangkatkan lagi 2. Untuk lebih mudahnya atau cara cepatnya kita gunakan rumus A plus B pangkat 2 sama dengan A kuadrat ditambah dengan 2AB sama dengan B kuadrat. Nah, jadi di sini 2x-nya sebagai A, ini sebagai B. Langsung kita masukkan dengan rumus supaya lebih mudah. Jadi A kuadrat berarti 2x kuadrat 4x kuadrat, kemudian 2AB berarti 2 dikali dengan 2x dikali dengan 1 berarti 4x tambah dengan B kuadratnya nanti 1 pangkat 2 kita integralkan menjadi 4 per 3 1
X pangkat 2 tambah 1 tambah dengan 4 per 1 tambah 1 X pangkat 1 tambah 1 tambah dengan ini karena 1 jadi 1 X atau X aja gak apa-apa. Empat per 3 menjadi 2 X pangkat 2 ditambah dengan X sama dengan C. Ini hasil yang ketiga. Nah, dari hasil yang ketiga ini kita uji coba ya. Kita coba buktikan bahwa integral merupakan inverse dari turunan. Nah, dari hasil integral ini coba kita turunkan. 4 per 3 X pangkat 3 tambah 2 X pangkat 2 tambah X kita turunkan, hasilnya adalah 4 per 3 X pangkat 3 dikurangi 1 tambah dengan 2 kali 2 X pangkat 2 dikurangi 1 ditambah dengan X pangkat 1. Jadi hasilnya adalah ini bisa dibagi 3 bagi 3 hasilnya 1 jadi tinggal 4 X pangkat 2 ditambah dengan 4X ditambah dengan X pangkat 0 hasilnya adalah 1. Nah, hasilnya 4X pangkat 2 tambah 4X tambah dengan 1 sama kan? Kalau dirumuskan lagi kayak ini lagi. Nah, inilah. Jadi ini bukti, salah satu bukti bahwa integral itu merupakan inverse atau balikan dari turunan. Seperti itu. Nah, itulah tadi beberapa konsep dan rumus integral tak tentu yang sudah saya jelaskan. Dan sebelum kita akhiri, kita mengingat-ingat kembali, manggil kembali more yang tadi. Yang pertama, rumus yang pertama, integral A dx sama dengan ax plus c. Yang kedua, integral 1 per x dx sama dengan ln x sama c. Kemudian yang ketiga, integral ax pangkat n sama dx sama dengan a per n plus 1 x n pangkat n plus 1 tambah dengan c. Kemudian yang keempat, integral u pangkat n dx di mana u adalah fungsi x atau fx sama dengan 1 per turunan dari u. Kemudian n plus 1 dikalikan dengan u pangkat n sama dengan 1. Yang terakhir adalah u dikali dengan v pangkat n dx di mana u-nya sebagai fx dan v-nya sebagai dx. Nah, dan v-nya ada pangkat n-nya dx. U dibagi dengan v turunan dari v, karena v yang punya pangkat tambah dengan n tambah dengan 1 dikali dengan n tambah dengan 1 dikali dengan v pangkatnya ditambah dengan 1 tambah dengan c. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video pembelajaran kali ini tentang materi integral. Dari saya sendiri pasti banyak salahnya dan banyak kurangnya dari cara saya menyampaikan maupun materi yang saya sampaikan. Ya, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.